Yap, di saat tim-tim ASEAN lainnya sedang berjibaku dengan konsistensi, Indonesia benar-benar melesat sendirian. Nah, melihat progres yang ada, tentu kita nggak boleh lupa kalau peran Pak Erick beserta jajarannya di PSSI sangatlah oke. Dan Indonesia kini benar-benar jadi tim yang banyak mendapatkan sorotan. Kok bisa sih? Padahal tanpa duit loh, AFC dan aliansi tim Teng heran. Kok segitunya Korea Selatan, Belanda bantu Indonesia? Haha. Oke teman-teman, kali ini ada berita dari Gals yang menampilkan video yang sangat luar biasa dan juga dunia heran kenapa Korea dan Belanda sangat mendukung Indonesia dan membantu sekali Indonesia dalam kecurangan Bahrain yang memperalat wasit di pertandingan antara Bahrain dan Indonesia. Yuk langsung aja kita simak videonya sama-sama. Check it out. Oke. Melihat perkembangan timnas Indonesia, sejatinya kita sangat patut berbangga. Sebab untuk saat ini, bisa dibilang level kekuatan kita pelan-pelan udah mengarah ke level Asia. Yang mana itu dibuktikan dengan kelolosan tim Garuda baik di senior, U20, dan U17 ke putaran final Piala Asia. Yap, di saat tim-tim ASEAN lainnya sedang berjibaku dengan konsistensi, Indonesia benar-benar melesat sendirian. Nah, melihat progres yang ada, luar biasa ya. Tidak boleh lupa kalau peran Pak Erick beserta jajarannya di PSSI sangatlah oke. Dan Indonesia kini benar-benar jadi tim yang banyak mendapatkan sorotan. Setelah sebelumnya kita mengerti kalau sedikit banyak kemajuan yang ada berkat adanya dukungan penuh dari KNVB. Baru-baru ini, dukungan penuh juga datang dari masyarakat Korea Selatan. Bisa jadi berkat Ko Shin yang diperlakukan sangat baik di sini, membuat publik Korea pun jadi respect. Dan di laga versus Jepang November mendatang, salah satu pengusaha asal Korea Selatan, Song Chang-geun, kabarnya siap memborong sekitar 1.500 tiket untuk diaspora Korea Selatan yang berada di Indonesia buat datang langsung mendukung Merah Putih berjibaku melawan pasukan Hajime Moriyasu. Sesuatu yang pada akhirnya benar-benar membuka mata AFC dan pastinya aliansi tim Teng, yang mana mereka merasa sangat heran kok bisa negara kuat seperti Belanda dan Korea begitu total untuk membantu Indonesia murni tanpa embel-embel duit seperti yang selama ini mereka lakukan. Ya iyalah. Karena mereka tahu loh ya, Indonesia tuh sangatlah sportif dalam berolahraga tanpa harus menyogok sana sini untuk kemenangan. AFC dan Timur Tengah memang sepertinya udah jadi satu paket combo ekstra yang saling melengkapi. Bukan rahasia lagi kalau aliansi tim Teng seperti mendapatkan perlakuan khusus dari AFC. Jelas dalam hal ini duit adalah kunci. Dan semua juga tahu kalau di dalam AFC banyak posisi penting yang ditempati oleh orang-orang tim Teng. Termaksud ya presidennya sendiri yang merupakan orang Bahrain. Kebenaran akan selalu menang loh ya di atas kesalahan. Walaupun kayak gimana, bohongan dan kesalahan atau kecurangan pasti akan kalah dengan kebenaran. Ya, meskipun gak pernah terbayangkan oleh AFC maupun aliansi tim Teng kalau Indonesia yang sebelumnya jadi negara yang sama sekali gak dianggap bahaya, kini berubah jadi ancaman nyata, terutama ya sejak PSSI dipegang oleh Erick Thohir. Segala upaya perbaikan, mulai dari kondisi internal sampai ke timnas, semuanya benar-benar diperhatikan. Dan Pak Erick, kita tahu punya kemampuan komunikasi yang bagus, sehingga nggak sulit baginya buat melakukan kerjasama dengan negara-negara yang dirasa sepak bolanya maju, di mana salah satunya adalah Belanda. Ya, PSSI berhasil melakukan MOU dengan KNVB terkait segala hal yang mendukung kemajuan sepak bola Indonesia, termaksud pastinya program rutin uji coba. Selain itu, dikutip dari bola.com, kalau rupanya PSSI banyak dibantu oleh KNVB saat proses naturalisasi pemain timnas Indonesia, di mana fakta itu diungkap langsung oleh anggota Komite Eksekutif atau EXCO PSSI, Arya Sinulinga. Menurutnya, lancarnya proses naturalisasi ini tidak bisa dilepas dari dukungan KNVB yang ikut melancarkan prosesnya. Dengan kita banyak mengambil pemain-pemain Belanda untuk dinaturalisasi, itu kan harus meminta izin terlebih dahulu kepada KNVB untuk proses perpindahan federasi. Artinya, kalau tidak dapat support dan tidak mendapat izin dari KNVB, proses naturalisasinya nggak bisa dilakukan. Jadi selama ini, sebetulnya KNVB sudah sangat mendukung program kita. Jadi kami betul-betul berterima kasih kepada KNVB yang sudah memberikan ruang-ruang kepada kami untuk mengambil pemain-pemain mereka. Sebab, prosesnya mengharuskan perpindahan federasi. Ucap Pak Arya. Luar biasa ya. Berarti Belanda sangat mendukung dan sangat mensupport sekali tim Indonesia loh ya untuk melangkah lebih maju lagi ya. Terlebih sekarang kan di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir, persepakan bola Indonesia sangatlah dipuji oleh dunia loh ya. Sampai Bahrain pun
melakukan kecurangan untuk menjatuhkan Indonesia, tapi kebenaran, sekali lagi kebenaran tidak akan kalah dengan kecurangan. Lebih lanjut, dukungan kepada Indonesia sejatinya juga datang dari masyarakat Korea Selatan. Boleh dibilang, efek Koshin sangatlah besar dalam hal ini. Yap, semua juga tahu. Kalau Koshin sering banget cerita ke media-media Korea tentang segala hal apapun yang dia alami selama ia menjadi pelatih tim Garuda. Terutama tentu saja, Koshin merasa sangat senang karena orang-orang di Indonesia sebagian besar dianggapnya sangat baik dan ia benar-benar merasa sangat dihargai. Nah, atas dasar itulah, wajar jika publik Korea sekarang beneran menaruh atensi ke timnas Indonesia yang bagaimanapun pernah mengalahkan mereka di 8 besar Piala Asia U23. Dan sekarang ini memang tim Garuda sedang butuh dukungan besar karena di November nanti akan melawan Jepang serta Arab. Yap, boleh jadi itu adalah dua laga yang jadi sangat berat karena sebelumnya Indonesia gagal meraih target ketika jumpa Bahrain serta China. Melihat hal tersebut, dikutip dari laman Yonhap, komunitas masyarakat Korea Selatan di Indonesia akan mendapatkan tiket dari pengusaha asal Korea Selatan, Song Chang-gun, demi mendukung pasukan Shin Tae-yong bertarung melawan Jepang. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 tiket bernilai 60.000 won atau 670.000 rupiah per tiket akan diborong oleh Song Chang-gun untuk diaspora Korea Selatan dari mulai siswa di sekolah Korea hingga karyawan perusahaan Korea Selatan, di mana mereka semua akan berkumpul di GBK bersatu dengan supporter Indonesia mendukung tim Garuda bertarung habis-habisan melawan tim terkuat di grup C yaitu Jepang. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea Selatan jelas tumbuh sejak Koshin menjabat. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim supporter bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan, kata Song Chang-gun pada Yonhap. Luar biasa ya. Dipegang oleh Bapak Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan juga Shin Tae-yong sebagai pelatih yang luar biasa. Indonesia semakin banyak bersahabat dengan negara-negara luar lur ya, dengan persepakan bola yang tumbuh pesat, dan Malaysia pun mengakui itu. Beberapa tahun kebelakang Indonesia memang luar biasa. Yang ada, jelas ini membuat AFC bersama para aliansi tim tengnya merasa heran. Sebab jika selama ini mereka harus keluar banyak duit hanya untuk cari dukungan sana-sini, Indonesia ini ibarat kata, sepatah kata dua kata bisa loh langsung menarik atensi dari negara lain buat mendapatkan dukungan. Ya emang sih soal korupsi, negara ini emang top luar biasa mengakarnya. Tapi ya apapun itu, naluri asli hakikat orang Indonesia, yakni lobby-melobi itu nggak bisa diilangin. Dan pastinya Indonesia mendapatkan dukungan seperti ini ya murni karena sepak bola kita memang serius ingin maju. Gak kayak sebuah negeri yang inisial Nguyen yang bukannya fokus memperbaiki kualitas malah isinya julid mulu. Dan kita juga bukan Bahrain ataupun Qatar yang dikit-dikit tantrum merengek ke AFC. Terutama ya si Bahrain ini. Mentang-mentang presidennya warok sana, senak cidat mau rubah-rubah aturan. Sini datang, main yang jujur. Jangan merengek kayak bayi habis diimunisasi. Intinya, apa yang terjadi kepada Indonesia biarlah menjadi keheranan tersendiri khususnya bagi AFC dan juga aliansi tim tengnya. Mereka memang banyak duit, tapi bukan berarti mereka bisa semena-mena. Karena pada akhirnya, semua tahu kok siapa yang niat benar-benar ingin maju tanpa harus mengorbankan harga diri. Kan gitu. Luar biasa. Mantap, pokoknya maju terus Indonesia, timnas Indonesiaku. Jangan menyerah. Apapun kendalanya hadapi lur ya. Karena mungkin sekarang banyak sekali negara-negara luar yang mendukung Indonesia di kancah sepak bola dunia lur ya. Seperti Belanda dan juga Korea. Mereka sangatlah mendukung dan juga mensupport Indonesia, persepakan bola Indonesia lebih bagus lagi dan juga lebih mendunia lagi lur ya. Karena mungkin kedua negara ini mengetahui kalau misalnya di Belanda sendiri banyak sekali pemain-pemain Belanda yang keturunan Indonesia lur ya. Terlebih dari Korea juga dia sangat mencintai Indonesia dikarenakan emang Shin Tae-yong di Indonesia sangatlah dianggap sebagai saudara sendiri atau keluarga sendiri ya, walaupun warga negara Shin Tae-yong sendiri adalah Korea. Tapi oleh orang Indonesia udah dianggap orang Indonesia sendiri karena mereka Shin Tae-yong sendiri banyak sekali jasanya untuk tim sepak bola Indonesia lur ya. Yang dan gue juga rasakan semenjak dipegang tim sepak bola Indonesia oleh Shin Tae-yong itu banyak sekali perubahan dan kemajuan lur ya. Dan juga tidak lepas dari Bapak Erick Thohir juga ketua PSSI kita yang luar biasa melobi sana sini yang dengan keren pokoknya, maju terus timnas Indonesia Garudaku. Sekian dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.